Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabarnya Ustaz? Baik-baik aja insya Allah. Ini terkait dengan berita-berita yang sempat viral akhir-akhir ini Ustaz, tentang wafatnya salah satu guru kita, guru besar kita di negeri kita ini, itu Ustaz Yazid Jawas hafizahullah taala, rahimahullah taala, hafizahullah taala. Beliau dengan keilmuan beliau justru sangat membekas di hati kita, sangat bersedih kita mendengarkan kabar beliau itu. Lalu dengan wafatnya beliau muncullah banyak tanggapan-tanggapan dari ustadz-ustadz di luar sana. Terus di sini ada salah satu bisa dibilang kiai yang sudah besar namanya. Beliau membuat satu video tanggapan tentang bagaimana hukum atau menanggapi kematian musuh-musuh Islam. Jadi seakan-akan beliau menyamakan kematian Ustadz kita Yazid itu seperti kematian Abu Jahal katanya. Itu Ustadz. Bagaimana tanggapan teman? Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Kematian Ahlus Sunnah, kematian seseorang dari kalangan Ahlus Sunnah secara otomatis menjadikan sedihnya kita. Imam Ayyub As-Sakhtiyani dalam kitab Hilyatul Aulia mengatakan apa? Telah datang kepadaku kabar tentang kematian seorang dari Ahlus Sunnah, itu seakan-akan organ tubuhku itu lepas. Jadi kematian seseorang dari Ahlus Sunnah itu menjadikan Imam Ayyub Sakhtiyani itu kayak organ tubuhnya itu loh lepas. Nah, terbalik dari kenyataan yang ada dari musuh-musuh Ahlus Sunnah, justru malah gembira dan mengucapkan alhamdulillah. Justru bersyukur. Padahal seharusnya kata Imam Ayyub tadi kan kayak terputus organ tubuhnya, satu dari organ tubuhnya. Kebalikan daripada itu, justru ada sebagian orang yang merasa bergembira, senang, gembira dan bahagia dan mengucapkan alhamdulillah atas kematian seorang itu. Nah, ironisnya dia mendatangkan sebuah dalil dari Al-Imam Nawawi. Kemudian beliau membacakan dengan sanadnya Imam Nawawi, dengan bahasa Imam Nawawi itu dengan bahasa rawaina atau ruwina. Kata yang membaca itu boleh dibaca rawaina dan boleh dibaca ruwina, dan dia menukilkan dari al-hadis. Yang kita tahu dari guru-guru kita, sebenarnya ada perbedaan antara ruwina dengan rawaina. Ruwina itu manakala seseorang itu nggak punya sanad kepada imam yang dia nukilkan, makanya kita baca ruwina. Tapi kalau dia punya sanad kepada orang yang dia nukilkan, maka kita baca rawaina. Nah, setahu kami Imam Nawawi itu nggak punya sanad ke Ibnu Sunni, maka kita membacanya ruwina. Itu sebuah istilah al-hadis yang kita pelajari waktu kita dulu belajar ilmu hadis, menimba ilmu di negeri Yaman. Berarti nggak bisa dibaca dua di situ kan? Ya, logika seharusnya tidak ada dibaca ruwina. Kita tidak bicara tentang sahih dan lemahnya dalil yang dia bawa, tapi secara garis besar apa yang disampaikan, kalau memang itu musuh Islam telah meninggal, ya kita bergembira, kan gitu. Tapi yang kita bahas bukan di mana di dalilnya, tapi
di istidlalnya. Kan kalau kita belajar usul fikih itu kan ada pembahasan dalil dan pembahasan istidlal. Kita nggak bicara secara dalil, tapi kita bicara secara istidlal. Pendalilannya tepat nggak? Nah ini yang kita bahas di namanya tahqiqul manatnya. Apakah posisi Ustadz Yazid Jawas dengan apa namanya Abu Jahal itu posisinya sama? Nah, ini tinggal data yang menjadikan pembenaran dalam kasus ini. Apakah Abu Jahal itu kan asal gitu kan, asal. Kemudian Ustadz Yazid kan fara, pengen diilhaqkan, pengen disamakan dengan ini. Dan pernyataan Imam Nawawi dan yang dia sebutkan nggak salah. Karena memang itu terarah ke musuh Islam. Nah pertanyaannya adalah di sini Ustadz Yazid itu musuhnya Islam. Dia termasuk pendakwah kesesatan ataukah tidak? Nah ini tinggal di sininya. Kalau andai kata iya, maka dia nggak salah. Kalau andai kata dia Ustadz Yazid itu benar-benar pendakwah apa kesesatan dan kekufuran, ya apa yang disampaikan itu benar. Tapi kalau ternyata tidak, berarti dia itu salah. Lah pembuktiannya adalah kenyataan. Nah kita seharusnya dia harus mendatangkan data-data Ustadz Yazid itu, apakah dia itu pendakwah kesesatan atau tidak. Nah poin kedua yang harus kita bahas adalah begini. Ini kan jaraknya orang punya musuh. Karena Ahlussunnah dengan al bid'ah gitu kan bermusuhan. Nah kalau bermusuhan ya jelas nggak bisa diambil jaraknya, karena yang menjadikan dia ngomong gitu adalah permusuhannya gitu ya. Nah sekarang seharusnya yang ngomentari disamakannya Ustadz Yazid dengan Abu Jahal itu, ya coba Abu Jahal itu kayak apa, terus itu kayak apa kan gitu. Pas dibandingkan dulu jauh banget kan gitu. Berarti harus terpenuhi syarat-syarat. Ya iya, syarat-syarat kiasnya harus terpenuhi juga kan gitu. Jadi yang kita tuntut itu adalah real kenyataannya Ustadz Yazid itu dakwah kesesatan atau enggak. Dia dakwah sunnah, dakwah tauhid. Nah dakwah tauhid jelas-jelas ada permusuhan kepada orang tidak musuhi tauhid. Saya tuh kadang-kadang bingung juga. Jadi gini, terkadang orang itu nggak bisa membedakan takfir muayyan sama takfir mutlak. Jadi dari Wahabi selalu digembor-gemborkan, suka mengkafirkan, suka membid'ahkan dan seterusnya. Anda jangan bicara terkait dengan orang yang membid'ahkan dan orang yang mengkufurkan, tapi bicaralah apakah yang dia sampaikan itu tepat nggak pada sasarannya, kan gitu. Perbuatan yang dilakukan oleh si A itu kufur apa enggak, bid'ah apa enggak gitu. Poin yang kedua, ketika dia mengatakan siapa yang berbuat ini maka dia kafir, itu adalah hukum mutlak, bukan hukum muayyan. Nah, terkadang mereka nggak membedakan orang yang mengkafirkan secara mutlak, secara umum langsung dihukumi takfiri. Kan begitu kan beda. Orang yang berbuat kepada kekufuran ya jelas kafir. Orang berbuat bid'ah ya jelas mubtadi' kan. Nah itu kan. Itu tapi hukum secara umum. Kalau hukum muayyan butuh ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Maksudnya muayyan ini adalah per individunya orang lah. Selalu menuduh kita atau dakwah sunnah itu dengan bahasa apa? Wahabi. Seakan Wahabi itu kata apa? Momok yang ada apa dengan Wahabi gitu kan? Ada apa dengan Wahabi? Yang ini menjadi kode mereka Wahabi suka mengkafir. Nah datanya mana kami itu mengkafirkan? Harusnya kan masyarakat harusnya juga tidak gampang menerima ucapan seseorang kan, tapi harus butuh data. Jadi kita bicaranya secara kaidah usul fikih aja sih, data kamu mana gitu loh. Kalau Ustadz Yazid itu
suka mengkafirkan orang, dikatakan dai itu mana? Kalau nggak ada data, ya kulhatu burhanakum in kuntum shodiqin, datangkan bukti kamu kalau terlalu jujur. Nah kalau sekedar dakwahan, siapa yang bisa nerima dakwahan itu? Dakwah itu butuh data. Makanya al-muddai harus mendatangkan bayina. Anda sekarang muddai mendakwahkan Ustadz Yazid itu adalah musuh dakwah, musuh pembawa kesesatan yang lainnya, itu kan dakwah lah. Buktinya mana? Antum datangkan bukti dong. Nah buktinya jangan dikarang-karang sendiri repot. Ya saya ingatkan aja, ayo masing-masing kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ucapan kita pasti akan ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita pun juga akan kembali ke Allah dan akan mati dan akan ada hisabnya. Jadi jangan karena jangan karena ya sifat permusuhan kemudian Anda melampaui batas. La yajrimannakum syana'u qaumin alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian Anda kepada satu kaum itu sehingga Anda nggak bisa berbuat adil, sehingga ngomongnya ngawur. Cukup insya Allah. Gitu.